Assalamualaikum Dita, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Begini Dita, rencananya saya akan mengikuti Dita dan sebelumnya akan dilakukan observasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita sebagai dewan guru. Dan kira-kira kelas mana yang akan kita lakukan? Rencananya nanti saya ambil waktu, kira-kira waktunya kapan? Saya ambil waktunya di hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada jam 5.6. Oh, berarti hari Rabu ini ya? Iya, betul. Berarti kita sepakati ya, habis ini kita laksanakan. Iya. Dari kegiatan observasi seperti ini kira-kira tujuannya apa? Saya harap nanti peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dan bisa melakukan tanya jawab antar kelompok dengan baik. Oke, berarti bagian mana yang kira-kira nanti akan saya ambil? Pada bagian kerja kelompok dan diskusi, serta nanti pada saat mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Jadi pada saat mereka diskusi, saya hanya perlu mengamati kekompakan mereka. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang akan dilakukan? Rencananya nanti saya akan menerapkan model discovery learning. Jadi nanti pada saat tahapan pengumpulan dan pengolahan data, peserta didik nanti akan saling bekerja sama dan berdiskusi berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian nanti pada saat tahapan diverifikasi akan dilaksanakan presentasi kelompok yang ditanggapi oleh kelompok yang lain. Jadi bagaimana harapan Ibu di kelas seperti ini? Harapan saya mereka itu setelah melakukan diskusi mereka bisa lebih peka lagi dalam berdiskusi gitu dan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi saya rasa sudah cukup ya Bu untuk hari ini untuk tahap observasi ini. Semoga nanti diskusinya bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Mulai Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong diperhatikan dulu di bawah meja dan bangkunya. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu ke tempat sampah. Pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan Farhan tolong pimpin doanya. Amelia, hadir. Asep, hadir. Atia, hadir. Darin, hadir. Dede Ilham, hadir. Dwi Saksawati, hadir. Farhan, hadir. Iska, Gilang, hadir. Ira,
gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan kalian memilih salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian saat ini. Ada yang memilih gambar 1? Ada yang perasaannya sekarang seperti gambar 1? Ada. Boleh minta alasannya? Ayo. Kenapa? Sedang ada masalah. Mudah-mudahan yang memilih gambar 1 yang sedang ada masalah, yang sedang galau ya, nanti bisa berubah nanti menjadi gambaran yang ketiga. Ada yang memilih gambar kedua? Gambar kedua sudah? Yang sedang sakit ya, di situ kan simbolnya ada termometer. Mudah-mudahan segera diselesaikan ya. Kesehatannya. Yang memilih gambar 3, alhamdulillah ya, sebagian besar. Berarti kalian perasaannya saat ini sedang bahagia, sedang senang, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari-hari berikutnya. Ya. Sudah siap ya belajar hari ini? Siap. Oke. Di pertemuan sebelumnya ya, pada materi tentang klasifikasi makhluk hidup, kita sudah belajar ada 5 kingdom di dunia ini. Siapa yang masih ingat apa saja 5 kingdom tersebut? Silakan ada yang kenal? Boleh dari Monera, Fungi, Protista, Plantae, dan Animalia. Nah, dari kelima kingdom tersebut, apakah ada 5 kingdom dari di dunia ini ya, yang memiliki peranan di dalam industri makanan dan minuman? Ada. Apakah kalian pernah mendengar istilah bioteknologi? Pernah. Ya, atau mungkin sering ya, di televisi kalian sering melihat ya, ada materi atau berita-berita tentang bioteknologi. Nah, apakah dari 5 kingdom yang tadi disebutkan, misalkan Monera, Fungi, apakah ada kaitannya dengan bioteknologi? Ada. Ya. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini, yang kita pelajari di sini adalah inovasi ya, teknologi biologi. Nah, salah satu inovasi tersebut itu dikenal dengan istilahnya bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning dalam mempelajari materi bioteknologi. Peserta didik nanti dapat mendeskripsikan definisi dari bioteknologi serta dapat menganalisis perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, dan nanti dapat mempresentasikan dalam beberapa bentuk media tertentu. Kalau kita perhatikan nama mereknya, ini adalah produk apa? Berarti produk sabun. Kalau yang ini, ya, ini adalah produk minuman susu asam. Ya, coba kalian ajukan pertanyaan ya yang berkaitan dengan materi kita saat ini, yaitu bioteknologi. Dari 2 produk yang Ibu bawa ini. Silakan. Siapa? Bisa angkat tangan? Yang berkaitan dengan bioteknologi. Silakan, boleh. Boleh, silakan. Apa bahan utama dari kedua produk tersebut?
menggunakan teknologi pada produk pembuatan sabun menggunakan teknologi menggunakan produk minuman susu asam menggunakan teknologi tapi apakah keduanya ini adalah produk bioteknologi? Ya, nanti belum ada yang bisa menjawab. Nah, nanti ini yang akan kita cari tahu, ya. Apakah kedua produk ini termasuk ke dalam produk bioteknologi atau bukan? Nah, untuk kegiatan berikutnya nanti jadi kalian akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan sesuai dengan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Silakan nanti kalian diskusikan, kemudian saling kerjasama antar kelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan yang nanti ada di LKPD. Ya, silakan Ibu berikan kesempatan nanti untuk kalian membentuk kelompok dari sekarang.
Ya baik, semuanya sudah menyelesaikan pekerjaannya? Di sini sudah ada satu kelompok ya tadi yang menuangkan hasil pekerjaannya dalam bentuk PPT, dan nanti ada perwakilan ya, dari kelompok yang nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaannya yang sudah dituliskan di kertas karton. Baik, untuk kelompok ketiga, silakan untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang lain nanti silakan untuk menanggapi. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Salsawati. Jadi Ada yang Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang bioteknologi. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak bioteknologi itu apa sih? Nggak tahu. Apa tuh? Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pemanfaatan makhluk hidup dan jaga bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknik modern. Bioteknologi konvensional, ada yang tahu nggak bioteknologi konvensional itu apa? Jadi bioteknologi konvensional merupakan penerapan bioteknologi yang melibatkan alat dan cara-cara yang sederhana, di mana menggunakan prinsip fermentasi dan memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Contohnya itu ada tempe, kecap, oncom, tempe, roti, minuman beralkohol, acar, mentega, dan keju. Kalian tahu kan kalau tempe itu adalah makanan fermentasi, dan makanan tersebut termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Yang kedua itu ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern, ada yang tahu nggak modern kayak gimana? HP. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi dengan menggunakan alat teknologi dengan cara menggunakan adalah lebih modern dan canggih. Contohnya itu vaksin terbaru, tanaman transgenik, hewan transgenik, hormon insulin buatan. Vaksin terbaru, menurut kalian itu ada yang tahu nggak vaksin terbaru itu apa? Vaksin apa? Terus tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik yang sebelum itu kayak tanaman satu sama tanaman dua disatuin jadi tanaman baru. Inspirasi Kak. Manfaat bioteknologi konvensional
bioteknologi konvensional. Boleh dibacakan dulu saja sambil berdiri boleh. Oke, itu yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, tentang karakteristik bioteknologi konvensional sebagai tambahannya ya. Mungkin kalau disampaikan tadi kelompok 3 di definisi ya, di definisi dimasukkan semuanya ke situ ya. Kalau untuk yang kelompok 1 ini di rinci. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, kita siap close. Satu lagi kelompok yang mempresentasikan kita ambil dari yang menuliskan di kertas karton. Kelompok dari Aliansa, terima kasih. Asik. Kita udah benar kawan. Ayo. Gak apa-apa. Mempersiap dulu, baru di sini dia teknologi namanya model pemikiran bahasa teknik yang dilakukan di untuk mulai kami disimak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Siti Wahyo dari Pelita. Sampaikan secara singkat ya apa yang sudah dituliskan. Bioteknologi berasal dari 3 kata yaitu bio sama masuk, teknologi sama dengan teknologi yang berarti pergerakan dan logo yang berarti ilmu. Jadi bioteknologi sama ilmu biologi yang mempelajari proses pemanfaatan makhluk hidup dan juga bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu contohnya adalah pada roti. Roti terbuat dari adonan, roti terbuat dari adonan terigu dan ditambah air pengembang dan juga lagi. Adonan daging ini dapat dibuat pada manual. Pada ribuan tahun sebelum Masehi, masyarakat Mesir telah menemukan bahwa ragi dapat digunakan sebagai pengemas roti, yang berarti roti termasuk produk yang dibuat dalam mikroorganisme yang berserasan. Pada masa awal pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan makanan termasuk dalam periode bioteknologi konvensional atau tradisional. Dikatakan begitu karena sudah dilakukan zaman dulu, yaitu saat orang-orang menggunakan pabrik untuk membawa produk, lalu membuat efek untuk menggunakan organisme lainnya untuk membuat produk baru menggunakan alat sederhana serta prinsip yang digunakan sesuai.
mana? Yang susu asam ini ya, yang Yakult. Kenapa? Karena di sini ada keterlibatan dari makhluk hidup. Coba boleh dibacakan apa komposisinya? Ada air sukrosa, bubuk, dextrosa, perisa sintetik, perisa pemberi rasa asam laktosa, kultur bakteri asam laktat. Apa namanya di sana? L-casei. Nah, ya. Di sana ada bantuan dari bakteri yaitu Lactobacillus casei. Ya, karena itu produk susu asam itu termasuk ke dalam produk bioteknologi. Sementara untuk sabun di sini menggunakan teknologi, tetapi di sini tidak ada keterlibatan makhluk hidup untuk proses pembuatan sabun. Karena ini melalui proses yang namanya saponifikasi. Kemudian untuk tabel perbedaan di sini ya tentang bioteknologi konvensional dan modern. Di sini mulai dari munculnya itu kalau konvensional sudah ada ya sejak awal dari peradaban manusia. Jadi dari sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ditemukan sebenarnya bagaimana cara membuat roti dengan bantuan ragi. Ya. Kemudian sejak ditemukannya struktur DNA ya dan gen, baru nanti dikembangkan menjadi yang namanya bioteknologi modern. Ya. Kemudian dari cara pemanfaatan tadi ya langsung mikroorganismenya itu langsung digunakan di dalam produk tersebut. Sementara kalau yang modern itu menggunakan bagian-bagian yang misalkan DNA-nya saja, selnya saja, atau jaringannya saja. Ya, sampai nanti ke prinsip kalau untuk yang konvensional fermentasi, untuk yang modern dengan cara rekayasa genetika. Jadi tentunya ini memerlukan keahlian yang khusus, gitu ya. Dengan sampai ke nanti skala produksi itu lebih kecil kalau konvensional. Lalu dari contohnya tadi sudah disampaikan oleh kedua kelompok yang ada di depan. Jadi secara kasar saja. Baik, dari hasil pembelajaran ini silakan coba satu orang membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bu, kita satu orang. Silakan. Satu orang paham. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan disebutkan. Oke, Fajar. Silakan. Ya. Oke, Salsa boleh Salsa. Singkat saja silakan. Bioteknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari karena kalau nggak ada bioteknologi karena sangat berperan ya baik dalam industri makanan, minuman dan produk-produk yang lainnya ya untuk bioteknologi ini. Dan untuk bioteknologi dibagi menjadi dua, ada konvensional dan modern. Di sini Bu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan.
Ya baik, waktunya sudah selesai. Silakan kalian kumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Secara kronologis saja silakan. Untuk materi yang akan datang ya pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang peranan mikroorganisme dalam pembuatan produk bioteknologi. Ya. Untuk hari ini berasa cukup ya untuk hari ini pembelajaran hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian ya dalam pembelajaran. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ida Bagus sebagai fasilitator dan Ibu Fajar sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi. Di sini nanti saya akan melaksanakan praktek coaching bersama Bu Ita untuk supervisi akademik. Nah, pada saat minggu lalu saya sudah melaksanakan praobservasi dan observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut adalah kegiatan coaching saya. Nah, selamat siang Bu Ita. Ya, selamat siang Bu Retnita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Ita, saya mau minta waktunya sebentar ya. Sedang sibuk nggak nih hari ini? Tidak, kebetulan semua siswa sudah pulang sekolah. Baik Bu. Nah, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Bu Ita terkait dengan apa yang sudah Bu Ita lakukan kemarin. Nah, terkait dengan kegiatan praktek pengajar ya Bu. Nah, yang sudah saya observasi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu Ita ya. Nah, pada kali ini kira-kira pengen dapat apa nih Bu Ita dari obrolan kita kali ini? Untuk obrolan kali ini saya ingin sharing-sharing aja ya Bu ya tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin gitu. Kira-kira menurut Ibu apa itu kekurangannya, kemudian apa nanti yang perlu saya harus tingkatkan kembali. Oke, jadi Bu Ita perlu pengen sharing ya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sama Bu Ita. Nah, kemudian apa nanti yang akan diperbaiki? Nah, dari situ saya pengen tahu perasaan Bu Ita setelah melakukan pembelajaran kemarin itu seperti apa? Setelah melakukan pembelajaran kemarin sih saya merasa lega ya karena memang saya sudah merencanakan pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian kemarin juga saya lihat untuk siswanya sendiri terlihat antusias. Antusias ya Bu ya pada saat pembelajaran kemarin. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Ita, apakah rencana perbaikan Bu Ita kemarin pada saat kegiatan praobservasi itu sudah tercapai apa belum? Sudah ya untuk yang kemarin itu, jadi antara pembelajaran dengan perencanaannya sudah saya tuliskan itu sudah sesuai. Oke, jadi sudah ya Bu Ita ya, rencana itu sudah sesuai dengan tahapannya. Nah, kira-kira Bu Ita mau merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana? Ya, betul. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan yang dituliskan di LKPD tersebut apa belum? Dari hasil pembelajaran kemarin, menurut saya sudah sesuai ya dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi peserta didik itu sudah dapat mendefinisikan apa itu bioteknologi. Kemudian bisa juga mereka membedakan antara bioteknologi konvensional dengan yang modern.
Baik Bu Ita. presentasikannya ya, dan Oke, jadi tujuan yang diharapkan sudah tercapai ya. Mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran ini. Coba Bu Ita sampaikan apa yang menjadi keunggulan sehingga itu bisa dipertahankan, dan apa yang perasaan Bu Ita masih kurang nih pada saat pembelajaran kemarin sehingga harus ditingkatkan ke depannya. Kalau menurut saya dari keunggulan itu mungkin selama pembelajaran kemarin saya sudah sesuai ya dengan sintaks pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan model discovery learning, sudah sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Kemudian kalau untuk kekurangan, kelebihan satu lagi mungkin dari pembelajaran diferensiasi ya, yang merupakan ciri khas dari kurikulum ini. Jadi kemarin itu saya sudah bisa dari diferensiasi untuk produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Ada yang menggunakan PPT, ada juga yang menuliskannya nanti di dalam kertas karton. Kemudian kalau untuk kekurangan mungkin di sini dilihat dari keaktifan ya selama berdiskusi, dan pada saat verifikasi mungkin itu yang mungkin dirasakan masih kurang dari keaktifan siswanya. Oh gitu. Nah, jadi terkait ini kan sudah berhubungan dengan terkait area pengembangan ya, pengembangan yang sudah disampaikan tadi, dari yang harus diperbaiki kemudian ditingkatkan gitu. Nah, dari yang kekurangan tadi yang merasa Bu Ita masih ada yang kurang dalam proses pembelajaran, kira-kira strategi atau cara apa yang nanti akan Bu Ita lakukan? Untuk permasalahan ini mungkin saya nanti harus banyak mencari lagi dari literatur gitu ya, bagaimana cara untuk mengaktifkan peserta didik gitu lebih baik lagi. Kemudian dalam mengikuti kegiatan-kegiatan MPMP mungkin yang berkaitan ya dengan permasalahan seperti ini, atau mungkin di platform Merdeka Mengajar gitu ya, mungkin saya harus menggali lebih banyak lagi informasi seperti ini gitu, supaya keaktifan siswa itu bisa nanti lebih ditingkatkan kembali. Baik Bu Ita, bagus sekali rencananya. Jadi strategi itu bisa untuk pelatihan mandiri ya, bisa dilakukan dengan melalui pelatihan mandiri, kemudian kegiatan MGMP, kemudian belajar mandiri juga ya, kita bisa menambah ilmunya dari media sosial yang lain gitu. Nah, kira-kira terkait dengan rencana itu, kira-kira kapan akan dilakukan dan kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Rencananya dalam beberapa bulan ke depan ini saya akan langsung untuk mengaplikasikannya. Nah, baik Bu Ita, jadi sudah terplanning ya semuanya untuk menindaklanjuti rencana Bu Ita ke depannya. Nah, kira-kira Bu Ita akan melakukan aksi ini bersama siapa? Rencananya saya akan melakukan rencana ini dengan guru yang sesama mata pelajaran ya, dengan guru biologi, atau bisa juga dengan guru yang satu rumpun IPA misalnya, mungkin seperti itu. Nah, baik, di sini apakah ada jadwal khusus untuk melakukan aksi tersebut? Ya, saya rasa memang perlu ada ya jadwal khusus. Jadi mungkin nanti saya perlu membuat jadwal khususnya itu di catatan saya agar bisa lebih terlihat dan lebih bisa terencana dengan baik. Baik Bu Ita, terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan ini mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Semoga ini bermanfaat buat kita dan untuk sekolah kita. Nah, terima kasih ya Bu Ita atas waktunya dalam proses supervisi ini, dan selama kegiatan ini, coaching ini, mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Ita. Ya, sama-sama Bu Renita. Terima kasih. Baiklah, saya sudah melakukan kegiatan pasca observasi dari supervisi akademik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.